Haleluya, selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Kembali lagi di hari ini, di pagi hari ini dalam program Berkat Pagi. Mari sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan. Masih dalam kitab pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Nah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam pengkhotbah pasal yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal ke-11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat mari sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ayat yang ke-7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin membuka renungan kita pagi hari ini dengan sebuah ilustrasi. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, di mana seorang Charles Blinden kalau nggak salah namanya, dia adalah akrobatik. Dia berjalan di atas seutas tali. Bapak Ibu Saudara, dia mengadakan akrobatiknya itu di air terjun Niagara. Bapak Ibu Saudara, saudara pasti pernah dengar. Nah, satu kali dia berjalan dari ujung tali ke ujung yang sebelah sana. Dia berjalan dengan baik sampai pada akhirnya dia ujung dan kembali lagi dari ujung sana kembali lagi pada tempat yang semula. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu setelah dia kembali, dia menanyakan kepada penonton, adakah yang mau mau ikut dia menyeberang sungai Niagara? Air terjun Niagara. Dia berjalan dari ujung sini sampai ke ujung sana dan kembali tanpa terjatuh. Pada waktu itu tidak ada seorang pun yang angkat tangan. Tiba-tiba ada seorang anak yang angkat tangan. Dia bilang, saya mau ikut. Akhirnya dia ikut. Kata Charles kepada anak tersebut, apakah kamu percaya? Dia bilang, iya percaya. Oke. Setelah dikatakan dia percaya, maka digendonglah anak ini mulai dari ujung tali sebelah sini sampai ujung tali yang sebelah sana. Sekembalinya juga sama dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat ditanya oleh orang-orang di sana, dikatakan bahwa kenapa kamu bisa percaya untuk mengikuti Charles? Kata anak tersebut, dia percaya karena Charles adalah ayahnya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang terjadi pada kita Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita. Namun tidak sedikit sedikit yang mampu kita pahami. Artinya tidak semua hal yang terjadi mampu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Nah, seberapapun kepandaian manusia, Tuhan memberikan kepada kita manusia hikmah, kepintaran Bapak Ibu Saudara untuk berpikir dan lain sebagainya. Bahkan sampai bisa ada orang-orang yang membuat atau menciptakan segala sesuatu alat yang berguna bagi kehidupan. Nah, tetapi ada banyak peristiwa dalam hidup kita ini yang tak terselami. Artinya
kita adalah manusia yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Nah, keterbatasan tersebut Bapak Ibu Saudara disebabkan oleh Tuhan yang mengatur kehidupan kita, manusia. Dan di tangannya lah hidup kita. Nah, di tangan Tuhan itu hidup kita Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu Tuhan yang atur, bahkan nafas hidup kita Bapak Ibu Saudara. Tidak sedikit hal yang kita boleh alami Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak permasalahan, banyak problema, banyak sesuatu yang membuat kita itu tidak mampu untuk menghadapinya Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara menyatakan dalam pasal 5 yang tadi kita baca, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu itu ada dalam tangan Tuhan. Sebagaimana kita baca di ayat 5 ini, kita gak tahu apa yang terjadi hari esok. Tapi tentu kita percaya kepada Tuhan bahwa rancangan yang Tuhan beri adalah rancangan yang baik, bukanlah rancangan kejahatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, pekerjaan Tuhan terhadap dunia ini itu tidak terselami Bapak Ibu Saudara. Seperti kita juga tidak mampu mengatur pertumbuhan satu benih yang mungkin yang pernah kita tabur. Kita coba pernah nanam gitu sesuatu Bapak Ibu. Kita cuma tahu kita tanam, kita siram. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-6 pun dikatakan seperti itu. Mengatur pertumbuhan yang kita tabur di dalam tanah, benih yang kita tabur di dalam tanah. Nah, di sana dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau keduanya sama-sama baik. Artinya, teruslah melakukan segala sesuatu hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, lakukan apa saja, apa yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, gitu Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya memang kita tidak mengerti seperti apa yang harus saya kerjakan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan jangan pernah menyerah. Apapun itu, apapun kita lakukan apa yang kita bisa. Yang kita tidak bisa, kita serahkan kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya juga kita lupa bahwa kita ini bukan manusia super lah ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau boleh saya katakan. Kita adalah manusia terbatas. Kita perlu yang namanya pertolongan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu baik adanya Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu berbahagialah kita karena kita percaya kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan, kita tidak perlu takut. Apapun yang Tuhan buat itu baik adanya. Ayat yang ke-8, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Dikatakan di sana, tetapi hendaklah ia mengingat akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu hal yang di muka bumi ini sifatnya sementara. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya juga pun sia-sia. Nah, itulah sebabnya hidup kita percaya kepada Tuhan. Percaya juga itu berbicara tentang iman Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya kita taruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan.
percaya atau iman yang sejati itu adalah percaya pada rencana-rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita. Itu baik adanya Bapak Ibu Saudara. Amin. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta